Halo, adik-adik kelas 11, jumpa lagi di pembelajaran matematika. Untuk video kali ini kita akan bahas mengenai materi di bab 2, yaitu determinan dan inverse pada matriks. Nah, di sini saya sediakan peta konsepnya secara singkat ya, di mana pada bab ini dibagi menjadi 3 submateri, yaitu kita belajar bagaimana menentukan determinan matriks ordo 2x2 dan inverse matriks dari ordo 2x2. Kalian nggak lupa kan maksudnya ordo 2x2 itu apa? Ya, maksudnya adalah jumlah baris dan kolomnya pada matriksnya adalah 2 di sini. Sedangkan untuk materi ketiga kita belajar tentang determinan matriks ordo 3x3 yang jumlah barisnya dan kolomnya adalah sama-sama 3. Lalu bagaimana dengan inverse matriks ordo 3x3? Untuk inverse yang di ordo 3x3 di tingkatan SMK kalian tidak dijelaskan ya. Namun apabila kalian mau belajar lebih, boleh kalian cari sumber pembelajaran lain yang berlimpah di internet. Oke. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa ordonya yang diajarkan hanya 2x2 atau 3x3? Karena itu untuk range tingkat kesulitan di sekolah menengah atas atau kejuruan, ya seperti itu ya, determinannya dibatasi dari 2x2 sampai 3x3. Oke, kita lanjut lagi. Determinan matriks ordo 2x2. Kita masuk ke subbab materinya ya. Determinan matriks ordo 2x2. Andaikan saya punya matriks A yang ordonya 2x2, boleh kita misalkan di sini elemennya A, B, C, dan D, maka determinan matriks A dituliskan dengan singkatan seperti ini, det A. Nah, ada yang menulis seperti itu. Kalau dia berupa matriks, ini kan penamaan determinan saja. Ini seperti ini, nama matriksnya matriks A. Kalau determinan matriks A, penamaannya seperti ini ditulisnya. Kalau langsung menuju ke elemennya, biasanya simbolnya seperti ini, Dek. Nah, seperti tanda mutlak ya. Kalau ini kurungnya bisa kurung siku. Kalau matriks biasanya tanda kurungnya berupa kurung siku atau kurung biasa yang lengkung. Kalau determinan matriks, simbolnya seperti ini, garis lurus. Itu saja. Sebagai kerangka yang membungkus elemen-elemennya ini. Nah, ditulisnya tetap ini, determinan matriks A seperti ini. Paham ya bedanya ya? Ini matriksnya, ini determinannya. Caranya menghitung bagaimana? Kita kalikan elemen-elemen yang ada di diagonal utama. Yang mana namanya diagonal utama? Yang ini ya, pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Ini adalah diagonal utama. Sedangkan diagonal sebaliknya, pojok kanan atas ke kiri bawah, itu namanya diagonal saja kita sebutnya. Diagonal utamanya kita kalikan A kali D, dikurangi diagonal seberangnya, yaitu B kali C. Seperti itu aturan untuk determinan suatu matriks. Kita lanjut ke contoh soal. Contohnya, andaikan saya punya matriks B, isinya adalah negatif 4, 0, 5, 1, maka determinan matriks B, penamaannya seperti ini, penulisan simbol matriksnya seperti ini. Lalu
Caranya adalah diagonal utamanya dulu. Negatif 4 kali 1 dikurangi diagonal balikannya 0 kali 5. Sama dengan negatif 4, 0 dikali 5 tetap 0 ya. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Di determinan itu hasilnya adalah berupa angka nanti, bilangan. Oke, itu untuk determinan matriks ordo 2 kali 2. Bagaimana dengan inverse-nya? Menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Nah, seandainya saya punya matriks C, isinya adalah, kalau tadi sudah ABCD, maka di sini misalnya E, F, G, H. Inverse dari matriks C, notasinya, penamaannya seperti ini. Nah, seperti pangkat negatif 1, tapi dibacanya adalah inverse dari matriks C. Caranya adalah dengan menghitung 1 per determinan dari matriks C, kemudian kita kalikan dengan matriks adjoint. Nah, matriks adjoint C. Apa itu matriks adjoint C? Ya, gini maksudnya ya, 1 per determinan C. Kita sudah pelajari tadi, yaitu E kali H dikurangi F kali G. Adjointnya adalah berupa matriks dengan catatan diagonal utamanya itu elemennya nanti ditukar posisinya. Jadilah H di sini, E di sini bertukar dari posisi elemen semula, matriks yang semula ya. Lalu yang matriks seberangnya ini tetap pada posisi itu, namun tandanya berubah. Kalau di sini F-nya tandanya positif, berarti di sini F-nya bernilai negatif. Begitu juga G, kalau tadinya positif, G-nya di sini negatif. Jadi hanya tandanya saja yang berubah. Kalau awalnya dia memang negatif, maka kalau sudah di adjoint, dia hasilnya positif dengan tidak berubah elemennya ya, tidak berpindah tempat, kecuali yang ini E dan H, entah dia positif atau negatif, keseluruhannya ikut berpindah seperti ini. Oke, supaya lebih mudah memahami tentang inverse matriks ordo 2 kali 2, saya kasih contohnya. Contoh, misalkan saya punya matriks D. Sini elemennya andaikan di sini negatif 2, di sini negatif 3. Sini 1, negatif 4. Seperti itu misalnya. Lalu untuk menghitung inverse dari matriks D, seperti ini kan simbolnya. Inverse dari matriks D. Dengan menghitung 1 per determinan matriks D, gimana? Langsung saja ya. Negatif 2 kali negatif 3 dikurangi diagonal seberangnya. 1 kali negatif 4. Kemudian dikalikan dengan adjointnya, matriks adjointnya, yaitu bagaimana? Diagonal utamanya ditukar. Berarti di sini negatif 3, negatif 2. Jadi yang ikut bertukar adalah keseluruhannya beserta tanda-tandanya nih. Lalu yang matriks seberangnya ini, diagonal seberangnya ini ya udah diganti saja tandanya. Kalau tadinya positif 1 jadi negatif 1, negatif 4 menjadi positif 4 di sini. Gampang ya? Lalu yang ini
negatif kali negatif positif 6, negatif kali negatif positif. Jadi dijumlah dengan 4. Di sini negatif 3, 4, negatif 1, negatif 2. Pada akhirnya seperdeterminan ini akan menjadi suatu skalar ya adik-adik ya. Skalar yang bisa kalian kalikan dengan setiap elemen pada matriks di sini. Ya, 1/10 dari matriks min 3, 4, min 1, min 2. Kalau kita masukkan semua di sini menjadi dalam satu matriks, berarti 1/10 dikali negatif 3 berarti negatif 3/10. Ini dikali dia adalah negatif 1/10. Ini dikali ini 4/10. Sederhananya lagi 2/5. Boleh dong? Selanjutnya negatif 2/10 kita sederhanakan jadi 1/5. Bagaimana? Di sini negatif 1/5 ya, karena di sini negatif 2. Oke. Gampang ya untuk ordo 2x2, di mana kita bisa menentukan determinannya dulu untuk mencari inverse. Oke? Ya. Itu untuk yang submateri 2. Untuk yang submateri 3, bagaimana menentukan determinan matriks ordo 3x3. Ya, andaikan saya punya matriks E. Kita lihat dulu contoh yang sebelumnya. E, F, G, H. Berarti kita pakai I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Seperti ini ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Determinan matriks E, kita bisa gunakan simbolnya seperti ini. I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Sebelah kanan di luar matriks determinannya ini, kita salin lagi kolom pertama dan kolom kedua, yaitu I, L, O, J, M, dan P. Nah, cara menghitung determinannya bagaimana? Dimulai dari diagonal utama. I, M, dan Q kita kalikan. I kali M kali Q. Kemudian dijumlah dengan diagonal berikutnya di sebelah kanan diagonal utama, yaitu J, N, dan O. J, N, dan O. Lalu dijumlahkan lagi dengan diagonal berikutnya, K, L, P. Paham ya? Dari diagonal utama, geser ke kanan lagi. Lalu, di sini belum selesai, Dek. Kita perlu mengurangi dengan diagonal seberangnya. Kalau di sini diagonal utama, ini diagonal seberangnya. Berarti KMO. Mulailah di sini operasinya adalah pengurangan karena kita berganti arah. K kali M kali O. Kemudian dikurangi lagi dengan matriks yang sebelahnya lagi. I, N, P. Dikurangi lagi dengan matriks seberangnya, yaitu seberang yang di sebelahnya, yaitu J, L, Q. Seperti ini. Gampang kok sebenarnya. Yuk ya, kita lihat betapa menentukan determinan matriks ordo 3x3 ini asik sekali ya. F. Andaikan contoh soalnya seperti ini, saya kasih F. Misalnya elemen di sini min 2, 1, 0,
3, 6, min 7, 8, 1, 2 di sini. Oke, untuk menentukan determinan dari matriks F, kita buat ya matriksnya awalnya seperti ini. 0, min 7, 2. Kita salin kolom 1 dan kolom 2-nya sebelah kanan matriksnya. Min 2, 3, 8, 1, 6, 1. Jelas? Lalu dimulai dari diagonal utama. Siapa dia? Min 2, 6, dan 2. Minus 2 kali 6 kali 2. Lalu dijumlahkan dengan 1 minus 7, 8. Lagi 0, 3, 1. Selanjutnya dikurangi dengan yang mana? Dimulai dari matriks seberangnya, yaitu 0, 6, 8. Dikurangi lagi negatif 2, negatif 7, 1. Dikurangi lagi 1, 3, 2. Ya, untuk diperhatikan untuk operasi campuran seperti ini, betapa pentingnya kalian menggunakan tanda kurung untuk bilangan negatif supaya membedakan mana pengurangan atau tanda yang di bawah negatif positifnya. Kalau negatif ya wajib dikurungkan supaya tidak membingungkan. Yang dikerjakan dulu yang mana dong? Yang perkalian ya. Jangan sekali-sekali kalian mengkalikan kemudian menjumlahkan hasilnya ini langsung. Salah. Yang diutamakan adalah perkalian dulu. Yang ini dulu berarti negatif 24 benar ya. Yang ini negatif 56. Yang ini 0. Yang ini juga 0. Ini kali dia positif 14. Pengurangan berarti dikurang 14. Dikurang positif 6. Kurangi 6. Lalu berapa dong sisanya? Berarti semua ini berupa hutang ya. Ini plus, ini negatif, berarti ketemunya dikurangi juga artinya. 24, 56, 80, 14, 6. Jadilah dia negatif 100 hutang ditambah hutang lagi dan hutang lagi, ya bertambah terus hutangnya ya. Seperti ini. Saya ingatkan lagi sekali, untuk inverse matriks ordo 3x3 tidak kita jelaskan pada cakupan KD untuk matematika SMK. Kalau kalian mau belajar lebih, sangat-sangat boleh kalian mencari di sumber yang berlimpah, ada berlimpah sumber di internet ya. Atau kalau mau belajar dengan bertanya pada saya langsung juga bisa. Yang penting semangat ya. Sekian untuk bab 2 dari materi kelas 11 matematika. Terima kasih sudah menyaksikan.